Perkenalkan, nama saya Diatika Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fisika pada bab usaha dan energi. Kalian pasti di rumah pada bosen kan? Yang belajar itu aja, kayak membaca artikel ataupun menulis rangkuman ataupun membuat kerajinan atau apa. Kalian pasti boring kan? Jadi ini video edukasi saya buat agar kalian itu tidak itu aja belajarnya. Jadi biar agak seru gitu. Kembali ke videonya. Jadi kita membahas usaha dan energi ya. Jangan lupa semangat belajar walaupun belajarnya kalian dari rumah. Oke, lanjut. Kali ini pada bab ini usaha dan energi kita akan menjelaskan tentang pengertian usaha. Yang pertama, yang kedua pengertian energi, yang ketiga hubungan antara usaha dan energi, yang keempat yang terakhir adalah membahas tentang daya. Oke, lanjut. Kita sendiri pasti tahu kan pengertian usaha itu apa. Jadi sebenarnya pengertian usaha itu energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Ingat ya. Jadi usaha itu hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Sehingga dirumuskan sebagai berikut. Seperti W. Ini ada di nomor 3 ya. Ini saya taruh di nomor 3. Ini sebenarnya rumus asli usaha. Saya taruh di nomor 3. Ini dulu yang kita bahas. W sama dengan F dikali S. W-nya adalah usaha, melambangkan usaha dengan satuan joule. Lalu yang F itu pasti kalian udah tahu kan, dari SD pun sudah diajari, SMP lah. SMP udah diajari tentang gaya atau bisa dilambangkan F dengan satuan Newton, dan juga S, lambangnya S kecil ya, beda S besar sama S kecil nanti. S kecil melambangkan perpindahan dengan satuan meter. Oke, kita bahas yang usaha pada bidang datar dulu ya. Usaha pada bidang datar itu mempunyai arti sebagai berikut. Sebentar. Jadi usaha pada bidang datar itu jika gaya tersebut membentuk sudut alfa, ini sudutnya, ini sudut alfa ya, mungkin kurang jelas, tapi itu bentuknya kayak ini, kayak cos alfa ini, kayak alfa ini. Jika gaya tersebut membentuk sudut alfa terhadap perpindahan, perumusannya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah W tadi usaha, lalu F cos alfa, F-nya adalah gaya, jadi gaya cos alfa dikali dengan S-nya adalah perpindahan dengan satuan meter. Jadi bisa dirubah atau F cos alfa di dalam kurung dikali dengan perpindahan atau lambang S, bisa kalian rubah perpindahan atau S-nya tadi ke depan. Jadi gaya dikali perpindahan dikali cos alfa. Itu pada usaha pada bidang datar. Yang kedua adalah usaha pada bidang miring. Usaha pada bidang miring sendiri, jika usaha yang dilakukan benda berada di atas benda miring, seperti contohnya nih, kalian itu mau masukin kardus ke dalam mobil box untuk dibawa didistribusikan lah. Itu kalian mungkin pakai kayu atau pakai apa gitu kan untuk menaikkannya.
atau kalian angkat sendiri itu pakai tangan, tapi mungkin kardusnya terlalu berat, jadi kalian berpikir untuk memakai kayu untuk menaikkannya. Itu termasuk usaha pada bidang miring. Dengan bisa dirumuskan dengan seperti ini. W atau usaha sama dengan Mg kali sin alpha dikali S, atau sama dengan ini, bisa dipindah ke depan, jadi S-nya itu dipindah di depannya Mg, jadi Mg kali S perpindahan dikali sin alpha. Oke, yang ini untuk benda miring. Untuk lebih jelasnya, mungkin yang ini terlalu kecil, jadi ini benangnya, kardus kalian yang mau kalian angkut ke mobilnya. Ini mobil lah ya, mobil. Jadi ginilah penampakannya. Lanjut. Lalu